Pakuan Pajajaran adalah ibu kota atau pusat kota dari Kerajaan Sunda. Pakuan Pajajaran sendiri sering dikatakan sebagai Kerajaan Pajajaran. Alasan kenapa Pakuan Pajajaran sering dikatakan kerajaan bukan ibu kota Kerajaan Sunda adalah karena pada dasarnya jika ibu kota kerajaan atau pusat kota kerajaan runtuh, itu akan menyebabkan keruntuhan semuanya. Maka dari itu, Pakuan Pajajaran sering disebut dengan kerajaan. Nama Pakuan Pajajaran masihlah diperdebatkan artinya sampai sekarang. Ada catatan nama Pakuan Pajajaran berdasarkan keadaan di lokasi tersebut yang terletak di desa Cipaku dan terdapat banyak pohon paku yang berjajar. Ada juga catatan Pakuan mengandung pengertian yaitu paku atau paku jagat yang melambangkan pribadi raja seperti pada gelar Paku Buwono dan Paku Alam. Pakuan menurut Rover setara dengan Maharaja dan kata Pajajaran diartikan sebagai berdiri sejajar atau imbangan. Yang dimaksudkan Rover adalah berdiri sejajar atau seimbang dengan Majapahit. Jadi Majapahit dan Pajajaran itu adalah sejajar. Ada juga catatan kata Pakuan berasal dari bahasa Kawi, Pakuan, yang kemudian diejak Pakwan. Dalam lidah orang Sunda, kata itu akan diucapkan Pakuan. Kata Pakuan berarti kemah atau istana. Jadi Pakuan Pajajaran menurut Purbajaraka berarti istana yang berjajar. Ada juga catatan bahwa Tendam berpendapat bahwa Pakuan bukanlah nama, melainkan kata benda umum yang berarti ibu kota. Penamaan Pakuan ini agar memiliki perbedaan dengan keraton atau nama yang digunakan Kerajaan Sunda untuk mengganti nama dari keraton. Pakuan Pajajaran atau Kerajaan Sunda berdiri dari tahun 932 sampai 1579. Berdirinya Pakuan Pajajaran atau Kerajaan Sunda adalah sebagai penerus Kerajaan Tarumanegara. Wilayah kekuasaannya di sebelah timur adalah Cipamali atau Sungai Pamali, sekarang disebut sebagai Kali Brebes, dan Ciserayu yang saat ini disebut Kali Serayu di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah fasal Kerajaan Sunda membentang dari ujung barat di Pasar Talo, Bengkulu, hingga ke Jatimalang, Purworejo di ujung timur. Kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran juga mencakup wilayah bagian selatan Pulau Sumatera. Daftar raja dari Kerajaan Sunda yang memerintah di Pakuan Pajajaran adalah Prabu Detya Maharaja Sri Jayabupati, Prabu Linggabuana atau Prabu Maharaja, Prabu Bunisora atau Syahyang Bunisora Suradipati, Mahaprabu Niskala Wastukancana atau Prabu Resi Buwana Tunggadewata, Syanghaliwun Prabu Susuk Tunggal, Prabu Dewa Niskala atau Rahyan Ningrat Kencana, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, Ratu Syamian atau Prabu Surawisesa, Ratu Dewata, Ratu Sakti, Nilakendra, Raga Mulia atau Prabu Surya Kencana. Pakuan Pajajaran hancur atau runtuh pada tahun 1579 akibat serangan Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Syarif Maulana Yusuf. Berakhirnya zaman Kerajaan Sunda ditandai dengan dirampasnya Palangka Sriman Sriwacana atau batu penobatan tempat seorang calon raja dari trah Kerajaan Sunda duduk untuk dinobatkan menjadi raja pada tradisi monarki di Tatar Pasundan. Dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu itu diboyong ke Banten
karena tradisi politik agar di Pakuan Pajajaran tidak dimungkinkan lagi penobatan raja baru. Karena Maulana Yusuf mengklaim sebagai penerus kekuasaan Sunda yang sah, karena buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja, raja dari kerajaan Sunda. Palangka Sriman Sriwacana tersebut saat ini bisa ditemukan di depan bekas Keraton Surasowan di Banten. Masyarakat Banten menyebut Watu Gilang yang berarti mengkilap atau berseri, sama artinya dengan kata Sriman.